Salam sejahtera bagi kita semua. Dalam kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang Project Relational Database, yaitu Used Car Database atau database untuk website penjualan mobil bekas. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Muhammad Akbar Dermawan. Saat ini menjadi peserta program Software and Data Engineering di Pacman dan sedang menjalani course Relational Database. Ya, jadi project ini adalah project desain relational database yang berbasis PostgreSQL untuk sebuah website jual beli mobil bekas. Ada 5 objektif dalam project ini, yaitu yang pertama adalah database design, kemudian yang kedua adalah implementing design, yang ketiga populating database, lalu yang keempat backup database, dan yang terakhir adalah query database. Tools yang digunakan ada PostgreSQL DBMS beserta pgadmin 4, lalu beberapa library Python seperti Faker, Datetime, Random, kemudian ada OpenPyXL dan CSV. Yang pertama, designing database. Langkah pertama dalam mendesain suatu database adalah menetapkan mission statement. Dalam project ini ada 3 mission statement, yaitu yang pertama adalah mengelola user yang mendaftarkan diri pada website, baik sebagai penjual maupun pembeli. Kemudian yang kedua, mengelola produk yang ditawarkan penjual melalui iklan di marketplace. Dan yang ketiga adalah mengelola penawaran harga atau bid yang disubmit oleh pembeli. Setelah itu, menetapkan kolom-kolom pada tiap tabel beserta tipe datanya, lalu menetapkan kandidat keys atau kolom-kolom yang bernilai unik dan tidak boleh kosong, sehingga berpotensi untuk menjadi primary keys atau penanda tiap baris pada masing-masing tabel. Dari kandidat keys tersebut dipilih primary keys atau keys yang paling sesuai untuk menjadi penanda tiap baris pada masing-masing tabel. Langkah selanjutnya adalah menentukan relasi antar tabel. Relasi antar tabel dapat berbentuk one-to-one, one-to-many, ataupun many-to-many. Dalam project ini, semua relasi antar tabel adalah one-to-many, dalam artian semua tabel parent dapat muncul lebih dari sekali pada tabel child atau tabel yang merujuk tabel parent tersebut. Setelah menentukan relasi antar masing-masing tabel, dapat ditentukan foreign keys atau kolom-kolom pada tabel child yang digunakan untuk merujuk atau berhubungan dengan tabel parent. Setelah itu, menetapkan business rule yang diaplikasikan dalam constraint pada tiap-tiap kolom. Setelah semua langkah-langkah tersebut dilakukan, hasil akhir dari sebuah desain database adalah Entity Relationship Diagram atau ERD, yang merupakan sebuah representasi visual yang menunjukkan masing-masing objek atau masing-masing tabel serta relasi antar tabel tersebut. Setelah menyelesaikan desain database, selanjutnya dapat dilakukan implementasi desain tersebut ke dalam suatu database. Dalam project ini yang dipakai adalah database berbasis PostgreSQL sebagai DBMS atau Database Management System. Yang pertama dilakukan adalah membuat tabel di dalam database. Kedelapan tabel yang telah didesain sebelumnya dibuat di dalam database PostgreSQL dengan sintaks DDL atau Data Definition Language sebagai berikut. Setelah semua tabel siap, selanjutnya dapat dilakukan populating database atau pengisian data ke dalam tabel. Dalam project ini, data yang akan diisikan ke dalam tabel adalah dummy dataset yang di-generate melalui program Python ataupun telah disiapkan oleh tim Pacman dalam bentuk file Excel. Untuk mengakses data di dalam file Excel digunakan fungsi read Excel yang menggunakan bantuan library OpenPyXL untuk mengakses workbook dan worksheet dari file Excel. Data-data yang didapatkan lalu diekstrak dan dimasukkan ke dalam sebuah dictionary
yang kemudian dikumpulkan ke dalam suatu list of dictionary. Fungsi getTable lalu menggunakan fungsi read Excel untuk mengambil data dari file Excel, kemudian mengubah data tersebut menjadi tabel dalam bentuk dictionary. Untuk data-data yang belum tersedia pada file Excel akan di-generate dengan menggunakan fungsi createTables yang menggunakan bantuan library Faker, Random, dan DateTime untuk mengenerate dummy data. Kemudian dummy data tersebut dikonversi menjadi tabel dalam bentuk dictionary. Tabel-tabel dalam bentuk dictionary tersebut selanjutnya akan disimpan ke dalam file CSV menggunakan fungsi save to CSV yang menggunakan bantuan library CSV untuk membuat file CSV. Seluruh dummy dataset yang telah tersimpan sebagai file CSV kemudian akan diimport ke dalam PostgreSQL database menggunakan import tool pada aplikasi pgadmin 4. Langkah selanjutnya, setelah semua tabel terisi dengan data, dapat dilakukan backup database yang fungsinya adalah menjaga ketersediaan data apabila terjadi kerusakan pada database ataupun kejadian-kejadian tak terduga lainnya. Langkah terakhir adalah melakukan query. Pada project ini terdapat 5 transactional query dan 5 analytical query yang dilakukan. Transactional query yang pertama adalah mencari mobil keluaran 2015 ke atas yang dilakukan dengan keyword where untuk memfilter kolom year dengan nilai lebih dari atau sama dengan 2015. Yang kedua adalah menambahkan satu data bit produk baru yang dilakukan dengan keyword insert into yang akan menambahkan satu baris baru pada tabel bits. Yang ketiga adalah melihat semua mobil yang dijual satu akun dari yang paling baru yang dilakukan dengan keyword where untuk memfilter seller ID dengan nilai sama dengan 11, kemudian diurutkan berdasarkan kolom created at dengan keyword order by dan keyword descending untuk mengurutkan dari nilai yang paling baru. Yang keempat adalah mencari mobil bekas yang termurah berdasarkan keyword yang dilakukan dengan keyword I like untuk melakukan pattern matching dengan keyword Yaris secara case insensitive. Kemudian data diurutkan berdasarkan kolom price dengan keyword ascending untuk mengurutkan dari harga termurah. Yang kelima adalah mencari mobil bekas yang terdekat berdasarkan sebuah ID kota. Yang pertama adalah membuat fungsi _distance, kemudian menggunakan fungsi tersebut untuk membandingkan jarak antara kolom lokasi dengan kota yang memiliki city ID 3173. Analytical query yang pertama adalah ranking popularitas model mobil berdasarkan jumlah bit yang dilakukan dengan fungsi count pada kolom bit ID dan diurutkan secara descending atau dimulai dengan nilai terbesar. Yang kedua adalah membandingkan harga mobil berdasarkan harga rata-rata per kota yang dilakukan dengan fungsi average pada kolom price dan Windows function berdasarkan kolom nama kota. Tiga adalah perbandingan tanggal user melakukan bid dengan bid selanjutnya beserta harga tawaran diberikan yang dilakukan dengan fungsi first value dan lead dan dilengkapi dengan Windows function. Keempat adalah membandingkan persentase perbedaan rata-rata harga mobil dan rata-rata harga bid yang ditawarkan pada 6 bulan terakhir yang dilakukan dengan fungsi average pada kolom price dan kolom amount, kemudian mendapatkan selisihnya sebagai difference dan mengkalikan difference dengan nilai 100 untuk mendapatkan persentase difference. Terakhir adalah membuat Windows function rata-rata harga bit sebuah merek dan model mobil selama 6 bulan terakhir yang dilakukan dengan fungsi average pada kolom amount dan filter pada kolom created at dengan mengurangi waktu sekarang dengan interval 6 bulan sampai dengan 1 bulan. Dapat saya sampaikan mengenai project relational database untuk website penjualan mobil bekas ini. Terima kasih atas perhatiannya.